Lanjut. Min ahliha dari keluarga. Ahlihi. Min ahliha. Oh iya, oke. Min ahliha dari keluarganya istri. Coba terangin. Jika kalian wali khawatir terjadi perpecahan di antara suami istri. Wali di sini berarti orang tua dari pasutri ya, nah itu mertua gitu kan. Kalau dia maknanya wali atau hakim. Oh di sini Iya. iya hukum atau wali, tapi di sini yang dimaksud sebagai wali itu adalah entah itu Iya. mertuanya, saudaranya atau anaknya. Kalau wali sih spesifik orang tua perempuan ya. Oh gitu. Iya kan wali nikah mah orang tua perempuan. Oke. Nah, maka kalian mengutuslah juru hukum dari pihak suami dan istri. Juru hukum di sini nggak harus keluarga kan? Kan kalau di sini ayatnya tulisannya ahlihi dari keluarga suami, ahliha dari keluarga istri. Tapi ayat keterangannya ya udah mutus aja juru hukum bebas gitu, nggak harus dari keluarganya. Lanjut, iyurida jika menghendaki keduanya juru hukum islahan pada damai, yuwafiki maka akan menolong sapa Allah bainahuma di antara keduanya suami istri. Jika kedua pihak menghendaki pada perdamaian, tidak ingin cerai, maka Allah akan menolong di antara keduanya. Jadi ketika terjadi perpecahan, bukan terjadi ya, ketika wali ini khawatir anaknya terjadi perpecahan, maka di sini pesannya itu yang disampaikan, wali itu jangan ikut campur, tapi utuslah juru hukum untuk menengahi kedua belah pihak itu. Jadi orang tua itu sebenarnya nggak boleh ikut campur saya terhadap rumah tangga anaknya. Udah utus aja juru hukum, pakai mediasi lah segala macam caranya. Dan di sini kenapa Allah menjelaskan jika keduanya itu menghendaki damai, berarti kan emang jalan sebaiknya itu kan damai ya. Karena Allah membenci perceraian. Bahkan di sini dijelasin kalau Allah akan menolong keduanya jika keduanya ini ingin damai. Innallaha sungguhnya Allah, karena ada siapa Allah aliman maha mengetahui khobiron lagi waspada. Sungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui lagi waspada. Apa implikasinya terhadap ayat ini? Tadi waktu yurida ini kan kita maknain menghendaki kedua juru hukum ya, bukan kedua suami istri kan. Tapi di sini atau suami istri, juru hukum atau suami istri. Kan juru hukum juga mewakili suami istri sayang. Maksudnya juru hukum menghendaki seperti ini kan karena ada suami dan istri. Kalau dulu pernah dijelasin prakteknya tuh sebenarnya kan misalnya tadi juru hukum tuh kan di sini keluarga. Kalau di sini kan spesifik min ahlihi wa hakaman min ahliha. Contoh omnya AA misalnya. Jadi bertemu sama omnya Ai gitu. Mereka yang berunding gitu, menyampaikan apa yang dengar dari cerita A, dengar dari cerita Ai kayak gitu. Kayak gitu. Terus udah dapat kesepakatan pengen damai. Ketika ingin damai, itu pengen damai, maka Allah tuh akan mencukupi di antara keduanya. Jadi itu bukan keputusan yang terbaik, diragukan lagi gitu, enggak gitu. Itu bukan keputusan yang diragukan lagi, karena ketika ingin damai, ketika ingin baik, Allah tuh pasti akan mencukupi. Kita gak perlu ragu lagi dengan keputusan damai tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya perlu dipertimbangkan lagi kayak gitu. Oke. Kalau keputusan sebaliknya itu harus dikaji lebih ulang. Tapi kalau keputusan yang damai ya udah selesai gitu, nggak perlu ada. Di sini Allah menguatkan ya, di sini Allah tuh ngasih apa ya, kita tuh supaya yakin kalau mendamai gitu, karena di situ Allah tuh akan mencukupi. Sebab Allah tuh maha mengetahui lagi maha waspada. Wa'budu dan menyembahlah kalian Allah pada Allah, wala tusyriku dan jangan menyekutukan kalian bihi dengannya Allah syai'an pada sesuatu. Jelek banget nadanya, maaf. Wabil walidaini dan pada orang tua ihsanan berbuat baiklah,
wabidil kurba dan pada kerabat, wal yatama dan pada anak yatim, wal masakina dan orang masakina, wal jari dan tetangga, dil kurba yang dekat, wal jaril junubi dan tetangga yang jauh, wasohibi dan teman, bil janbi dalam keadaan lambungnya, maksudnya istrinya. Apa ini? Saudara kandung. Apa ini? Saudara. Tapi ini ada tak marbutoh ba dan tak munah. Sohibah bener. Wabni sabil dan anak jalan. Wama dan apa-apa malakat yang telah memiliki opo imanukum tangan kanan kamu kalian, yaitu budak, maksudnya budak. Dan kalian menyembahlah pada Allah. Janganlah kalian menyekutukan pada Allah dengan sesuatu pun. Kalian berbuat baiklah kepada pertama orang tua, kedua kerabat. Kerabat ini maksudnya teman atau saudara kandung kalian. Terus pada anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, terutama pada istri atau suami kalian, serta pada anak yang kehabisan bekal. Sohibi bil janbi tadi itu. Bukan. Oh, kekurangan itu ya? Itu Sohibi bil janbi itu teman lambung tuh maksudnya teman tidur atau istri suami maksudnya. Dan pada budak kalian gitu. Innallaha la yuhibbul, sungguhnya Allah tidak suka man pada orang karena ada siapa orang mukhtalan, orang yang sombong, fakhuran lagi membanggakan diri. Sungguhnya Allah tidak senang pada orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, di sini ada 3 perintah. Pertama, perintah untuk jangan menyekutukan. Perintah untuk menyembah dulu. Oh, perintah untuk menyembah. Kedua, jangan menyekutukan. Dan ketiga, berbuat baik. Coba Ayu lebih kena di perintah ini sih, berbuat baik pada tetangga. Gitu sih, nggak baik sama tetangga, kayak ya udahlah cuek aja, diam. Baik kan apa ya, menyesuaikan sama zaman juga nggak sih? Kalau kita lihat ya, baik ini kan gimana penerimaan dari Orang objek, subjek. penerimaan objek dong. Okay. Kan kita berbuat baik pada seseorang, pada yang baik tuh gimana objeknya kan, objek nerimanya gimana gitu. Jadi ya nyesuaiin aja sama sih, kayak kita terlalu ikut campur juga belum tentu baik kan. Ya mungkin ada zaman, mungkin ada kelompok atau ada lingkungan yang seperti itu, baiknya kayak gitu. Ada juga lingkungan yang baiknya yaudah kayak gini juga baik gitu. Benar sih, sesuaiin dengan kebiasaan orang itu, dengan culture setempat aja. Treat baiknya tuh seperti apa. Okay. Dan itu nggak ada spesifiknya gimana kan kalau gitu mah. Terus ini ada keterangannya kayak berbuat baik kepada saudara. Di sini maksudnya menyambung silaturahim. Iya, silaturahim. Silaturahmi aja tulisnya. Tuh kan. Silaturahim guys, salah mulu. Silaturahim pada anak yatim itu harus disayang seperti anak sendiri. Pada orang miskin gimana? Berbuat baik pada orang miskin. Iya, sedekah. Sering sedekah. Terus pada tetangga tadi seperti itu. Berbuat baik pada suami dan istri gimana? Terus itu mah. Berbuat baik suami istri mah ya. Kan ini konteks babnya tentang suami istri. Menjalankan hak kewajiban gak sih? Kalau sama suami istri mah. Kadang tuh sampai, bukan kadang, saking terbiasa berbuat seperti itu, sampai kita tuh nggak sadar kalau itu perbuatan baik. Ya udah jadi mikirnya itu bare minimum aja. Padahal itu perbuatan baik. Itu kawahero ya sayangku. Tidak lengannya. Ini tuh mau udah upload di YouTube ini. Lanjut. Kalian janganlah suka sombong dan membanggakan diri. Ini peringatan buat Ai.
sebab kalau ini kan kelas sebab innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi jangan sombong, jangan bangga sama diri sendiri, justru sebaliknya rendah hatilah, berbuat baiklah pada kerabat, lingkungan. Kalau tuh gak suka orang yang sombong, yang apa, melete. Melete itu apa? Itu bahasa Jawa ya, melete. Oke. Oke, itu dia bab tentang suami istri. Iya, oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Amin. Tadi sebenarnya pengen bahas apa ya? Nih, wayuh nih. Wara. Urah. Asa Ida bingung. Tadi apa pengen bahas apa ya di ayat-ayat ini? Apa? Berbuat baik pada orang tua. Enggak, sudah cukup. Pertama, nah ini ada pertanyaan. Di sini Allah menjelaskan pertama yang harus berbuat baik itu adalah orang tuanya. Baru kedua kerabatnya. Kayak suami istri tuh di bagian belakang gitu saya. Nggak tahu ya. Kan mungkin yang lebih tahu kalau misalnya kita buka tafsirnya dan sebagainya. Gitu. Belum tentu ini urutan juga, belum tentu ya kan. Karena tapi pada intinya ya berbuat baik. Kan ini juga gak apa ya, gak jadi orang kadang kita suka dengar ya, mana yang diduluin untuk orang tua dan sebagainya. Itu kayak pertanyaan menjebak gitu. Sebenarnya kan ketika kamu pada situasinya kamu pasti mengerti mana yang harus diprioritasin kayak gitu. Dan beda kondisi juga ya. Iya. Betul, jadi nyesuaiin aja sama kondisinya gimana, musyawarah mufakatnya aja dari setiap permasalahan. Dan bagaimana pengertian antara orang tua dan istri suami seperti apa. Zaman sudah maju ya Bung. Iya, nggak bisa rumus kaku untuk semua aspek, semua kondisi. Jangan terlalu dibuat-buat lah masalah yang belum ada sebenarnya. Dari sejak pikiran. Oke guys, cukup video kali ini. Insya kita sambung di episode berikutnya. Kapan ya? Sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.